Hai teman-teman, dengan kelompok 10 di sini, di video part 1 kita telah menjelaskan secara teori mengenai metode arus biaya yang terdiri dari biaya rata-rata, FIFO dan LIFO, mana yang lebih bagus dalam menentukan biaya persediaan. Nah, di video part 2 ini kami bertiga akan menjelaskan bagaimana menentukan biaya persediaan menggunakan ketiga metode tersebut. Penasaran? Yuk simak penjelasannya sampai selesai. Untuk ketiga metode ini, kami mempunyai sebuah ilustrasi yang sudah tertera pada tabel di atas, yaitu Colmar Inn memiliki transaksi pada rumah operasinya. Terjadi pada tanggal 2 Maret, pembelian dilakukan sebesar 2.000 dikali $4, dan total biayanya 2.000 unit. Dan pada tanggal 15 Maret, terjadi pembelian lagi sebesar 6.000 dikali $4,4, total biaya 8.000 unit. Pada tanggal 19 Maret, terjadi harga jual yaitu 4.000 unit dan menghasilkan total biaya 4.000 unit. Pada tanggal 30 Maret, terjadi pembelian sebesar 2.000 dikali $4,75 dan total biaya 6.000 unit. Nah, kita menghitung persediaan akhir dan beban pokok penjualan menggunakan persediaan perpetual dan persediaan periodik. Pada tanggal 2 Maret, total biaya $8.000 didapat dari hasil perkalian antara jumlah unit yaitu 2.000 dengan biaya unit yaitu $4. Tanggal 15 Maret, total biaya 26.400 dihasilkan dari jumlah unit ditambah dengan biaya unit yaitu 6.000 dikali $4,4. Pada tanggal 30 Maret, total biaya 9.500 didapat dari hasil perkalian jumlah unit 2.000 dengan biaya unit $4,75. Persediaan akhir yaitu 10.000 unit didapat dari hasil pertambahan antara tanggal 2 Maret sampai tanggal 30 Maret. Hasilkan total biaya $43.900 didapat dari hasil pertambahan total biaya dari tanggal 2 Maret sampai 30 Maret. Dari biaya rata-rata tertimbang per unit yaitu $4,39 didapat dari hasil pembagian dari $43.000 bagi 10.000. Persediaan dalam unit yaitu 6.000 dan persediaan akhir yaitu $26.340 didapat dari hasil perkalian antara 6.000 kali $4,39. Beban pokok tersedia untuk dijual yaitu 43.900 dikurang persediaan akhir yaitu 26.340 dan menghasilkan beban pokok penjualan yaitu $17.560. Persediaan perpetual pada tanggal 2 Maret terjadi pembelian yaitu sebesar $8.000 didapat dari hasil perkalian antara 2.000 dikali $4. Total biayanya $8.000 dihasilkan dari hasil perkalian antara 2.000 dikali $4. Pada tanggal 15 Maret terjadi pembelian sebesar 26.400 didapat dari hasil perkalian 6.000 dikali $4,40. Total biaya $34.000 didapat dari hasil perkalian 8.000 dikali $4,30. Pada tanggal 19 Maret, terjadi penjualan yaitu sebesar $17.200 didapat dari hasil perkalian 4.000 dikali $4,30. Total biaya $17.200 didapat dari hasil perkalian 4.000 dikali $4,30. Tanggal 30 Maret terjadi pembelian yaitu sebesar $9.500 didapat dari hasil perkalian 2.000 dikali $4,75 menghasilkan total biaya sebesar $26.700 didapat dari hasil perkalian 6.000 dikali $4,45. Kemudian akhir yang didapat yaitu sebesar $26.300 dan beban pokok penjualan yaitu $17.600. Oke teman-teman, masih dengan ilustrasi yang sama, kita akan menghitung persediaan akhir beban pokok penjualan menggunakan metode FIFO dari persediaan perpetual dan persediaan periodik. Yuk simak penjelasannya. Metode yang pertama, metode persediaan periodik. Asumsikan bahwa kita menggunakan sistem persediaan periodik. Perusahaan menggunakan biaya persediaan akhir dengan mengambil biaya pembelian terbaru dan mengulang tahapan tersebut sampai mencakup seluruh unit persediaan. Nah, di sini teman-teman, saya sudah memiliki contoh soalnya. Mari kita bahas sama-sama. Baiklah, langsung saja ke soal dan pembahasannya. Pada tanggal 30 Maret, jumlah unitnya 2.000, biaya per unit $4,75, total biayanya $9.500. Pada tanggal 15 Maret, jumlah unitnya 4.000,
biaya per unitnya 4,40 dengan total biaya 17.600. Nah, pada persediaan akhir ini kita jumlahkan saja unitnya dan total biayanya. Jumlah unit 6.000 didapat dari 2.000 ditambah 4.000 dan total biayanya $27.100. Ini didapat dari 9.500 ditambah dengan 17.600. Maka beban pokok yang tersedia untuk dijual $43.900 ini didapat dari total biaya yang tersedia dijual dari penjelasan teman saya sebelumnya, dikurangi dengan persediaan akhir 27.100 yang tadi kita cari persediaan akhirnya, kemudian dikurangi dengan 43.900 mendapatkan beban pokok penjualan senilai $16.800. Nah, sebelum kita lebih lanjut membahas soalnya, kita harus ingat terlebih dahulu konsep FIFO, first in, first out. Berarti barang yang pertama kali kita beli harus kita habiskan terlebih dahulu, baru kita gunakan barang baru. Itu konsepnya ya teman-teman, kita harus paham konsepnya terlebih dahulu. Nah, baik, langsung saja kita membahas pada soalnya yang sudah tertera di sini. Pada tanggal 2 Maret terjadi pembelian 2.000 unit dengan harga $4, maka total saldonya menjadi $8. Untuk transaksi yang kedua pada tanggal 15 Maret juga dibeli 6.000 unit dengan harga $4,4, maka pembelian pada tanggal 15 Maret itu senilai $26.400. Nah, pada kolom saldo teman-teman pasti bertanya, mengapa saldonya ada dua? Ini dikarenakan masih ada saldo dari tanggal 2 Maret dan tanggal 15 Maret. Di kolom yang paling bagian atas kita isi dengan saldo pada tanggal 2 Maret, yaitu 2.000 dikali $4, dan di kolom yang paling bawah itu pada saldo tanggal 15 Maret, 6.000 dikali dengan $4,40. Jadi saldonya pada tanggal 15 Maret itu senilai $34.400. Untuk transaksi yang ketiga pada tanggal 19 Maret terjadi penjualan. Nah, tadi kan tanggal 15 Maret itu saldonya ada dua, yaitu yang tanggal 2 Maret dan tanggal 15 itu sendiri. Maka ketika terjadinya penjualan, kita harus utamakan yang terdahulu, yaitu yang tanggal 2 Maret. Selanjutnya, sisa dari pembelian kan masih sisa 2.000, itu didapat dari 4.000 kurang 2.000. Dan untuk persediaannya yang dipakai itu tanggal 16, yaitu $4,40. Maka beban pokoknya sebesar $16.800. Persediaannya ini sisa dari tanggal 16 Maret, yaitu 6.000 dikurang 2.000 sama dengan 4.000 dikali 4,40. Nah, jadi saldonya menjadi 17.600. Nah, untuk transaksi yang terakhir pada tanggal 30 Maret ternyata terjadi pembelian lagi 2.000 unit kali 4,75. Maka pembeliannya $9.500, dan untuk saldonya tadi kan masih sisa 4.000 dikali $4. Terus dengan pembelian tanggal 30 Maret itu 2.000 dikali $4,75. Maka saldonya menjadi $27.100. Maka dari soal tersebut kita dapatkan persediaan akhir dari tanggal 30 Maret senilai $27.100 dan beban pokok penjualan dari tanggal 16 Maret senilai $16.800. Dengan soal yang sama seperti yang dijelaskan kedua teman saya, mari kita identifikasi beban pokok penjualan dan persediaan akhir Karl Marx sebagai berikut. Yang pertama, kita menghitung metode LIFO persediaan periodik. Untuk menghitung metode LIFO persediaan periodik, kita harus mencari beban pokok yang tersedia untuk dijual dan persediaan akhir. Kebetulan beban pokok tersedia untuk dijual itu telah dijelaskan oleh teman saya Sinar. Sekarang kita menghitung persediaan akhir dari penjualan 19 Maret yang terdiri dari beban pokok pembelian pada tanggal 2 Maret dan 15 Maret. Untuk lebih jelas, teman-teman bisa melihat tabel di atas. Beban pokok pembelian 2 Maret adalah $8.000 didapat dari jumlah unit tanggal 2 Maret itu 2.000 dikali dengan biaya per unitnya sebesar $4, maka dapatlah total biaya tersebut. Dan tanggal 15 Maret itu total biayanya sebesar $17.600 didapat dari jumlah unit sebesar 4.000 dikali dengan biaya per unitnya $4,40. Maka total biayanya adalah $25.600. Setelah kita mendapatkan
persediaan akhirnya, kita kurangi beban pokok yang tersedia untuk dijual dengan persediaan akhir. Maka $43.900 dikurangi dengan $25.600, kita dapat beban pokoknya sebesar $18.300. Sekarang kita menghitung persediaan akhir dan beban pokok penjualan pada persediaan perpetual. Pada tanggal 2 Maret, pembelian itu sebesar $8.000, di mana jumlah unit yang dibeli itu sebanyak 2.000 unit dengan biaya per unitnya $4.000. Maka total biayanya sebesar $8.000. Tanggal 15 Maret, Kalmart melakukan pembelian lagi sebanyak 6.000 unit dengan harga per unit $4.40. Maka total yang biaya yang kita catat itu ada dua, di mana pembelian tanggal 2 Maret dan 15 Maret. Maka total biayanya sama dengan $34.400. Tanggal 19 Maret, Kalmart menjual persediaannya sebanyak 4.000 unit. Nah, perlu teman ketahui, untuk metode LIFO, barang yang dijual adalah barang persediaan yang paling terakhir masuk. Di soal, barang yang terakhir masuk itu pada tanggal 15 Maret. Maka, barang persediaan tanggal 15 Maret adalah barang yang dijual. Sehingga, beban pokok penjualan untuk tanggal 19 Maret adalah 4.000 unit dikali dengan biaya per unit sebesar $4.40. Untuk total biaya tanggal 19 Maret adalah sisa dari pembelian tanggal 2 Maret dan 15 Maret sebesar $16.800. Pada tanggal 30 Maret, Kalmart melakukan pembelian sebanyak 2.000 unit dengan biaya per unitnya sebesar $4.75. Maka total pembeliannya sebesar $9.500. Nah, untuk total biaya tanggal 30 Maret itu, total biaya dari 19 Maret sebesar $16.800 ditambah dengan pembelian yang dilakukan 30 Maret sebesar $9.500. Maka total biaya untuk 30 Maret itu sebesar $26.300. Nah, untuk persediaan akhir kita dapat dari total biaya pada tanggal 30 Maret sebesar $26.300. Sedangkan beban pokok penjualan itu sebesar $76.600 yang didapat dari beban pokok penjualan dari penjualan tanggal 19 Maret, karena pada soal yang dijual hanya dilakukan pada tanggal 19 Maret saja. Oke, sekian dulu penjelasan dari kami ya mengenai metode average, FIFO, dan LIFO. Semoga bermanfaat.